Waalaikumsalam. Silakan masuk. Permisi Ibu. Ya. Silakan duduk. Baik, selamat pagi Ibu. Diperkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jember. Tujuan kami mengunjungi rumah Ibu yakni ingin melakukan pengkajian terkait kesehatan keluarga. Nanti tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi dari kesehatan keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Untuk waktunya 30 menit nih Ibu. Apakah boleh meminta fotokopi kakak atau kakak asli? Oh, boleh. Untuk permisi nih Bu. Mohon izin mengonfirmasi Bu, apakah benar di sini hanya ada 4 anggota keluarga? Iya. Sebelumnya apakah benar dengan Ibu Tri Agustina? Ya. Dengan usia 45 tahun gitu Ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pertanyaannya Ibu. Berdasarkan dari kartu keluarga barusan, Ibu itu memiliki 2 anak, apakah benar? Benar. Baik, untuk anak yang pertama, kalau boleh tahu usianya berapa nih? Yang sekarang Atas nama Isnajian. Untuk anak yang kedua, usianya berapa? Apa benar dengan nama Afdan? Iya. Baik. Lalu izin bertanya, apakah keluarga sudah menyeimbangkan terkait kebiasaan untuk mengambil keputusan? Jadi misalnya jika ada sesuatu hal, apakah anak dibiasakan untuk mengambil keputusannya sendiri, begitu Ibu? Ya, enggak ya, sama-sama akan Berarti melakukan komunikasi ya Ibu. Baik. Selanjutnya berdasarkan dari perkataan Ibu barusan, jadi jika anak Anda menghadapi sesuatu atau masalah, lalu dilakukan komunikasi dengan baik dan benar, bisa dicontohkan Ibu di mana biasanya kalau ada yang mengalami masalah? Adanya kayak masalah sekolahnya, dengan juga sendiri pemeriksaan ke dia bisa sendiri Diumumkan begitu gitu. sama-sama. Baik, selanjutnya apakah dari keluarga Ibu pernah memiliki riwayat kesehatan misalnya seperti diabetes, hipertensi, begitu Ibu? Enggak ada. Enggak ada, berarti saya saja gitu. Selanjutnya apakah keluarga pernah mengalami sebuah musibah misalnya seperti bencana alam, ditinggal orang meninggal atau mengalami kesusahan lainnya Ibu? Yang meninggal kan. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi rasa kesedihan tersebut? Kesepian itu ya kita sholat. Untuk berikutnya saya ingin bertanya Ibu, untuk asalnya dari keluarga Ibu sendiri gimana? Yang asli dari daerah sini? Semua bapak ibu dan saya sini. Berarti untuk Bapak sendiri juga asli sini? Iya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Oke, baik Bu. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang karakteristik rumah. Ya. Nah, untuk rumahnya sendiri ini ada nyewa atau punya rumah sendiri? Sendiri. Kemudian apakah anggota keluarga ini menggunakan handuk yang sama? Apa? Apakah anggota keluarga ini menggunakan handuk yang sama? Enggak. Enggak ya, sendiri berarti. Oke. Apakah di sini ada serangga-serangga kecil seperti kecoa, semut-semut? Ya ada, enggak banyak banget. Berarti ada tapi tidak banyak, Ya. tidak sering. Nah, Oke. Terus apakah keluarga ini nyaman menggunakan sumber pelayanan yang ada di lingkungan? nyaman sekali. Nyaman ya. Oke. Terus bagaimana evaluasi
bahaya keamanan di sini? Apakah ada bahaya keamanan yang sering terjadi, perampokan, maling? Nggak ada, saya Nggak ada itu ya. Kemudian bagaimana untuk pembuangan sampah di lingkungannya sendiri? ya sampahnya ya dibuang di Tegal, Tegal, di kebun. jadi untuk lingkungan, untuk rumah Ya semua tetangga itu di kebun. tetangga di kebun, cuma jauh dari rumah. Oke. Kemudian apakah anggota keluarga ini puas dengan keseluruhan dan pengaturan penataan rumah? Puas. Puas. Berarti penataannya baik ya? Iya. Oke. Kemudian untuk tipe lingkungan ini ada tipe lingkungan desa, sekota atau antar kota? Bisa. Desa. Desa apa namanya, Bu? Sering terlupakan. Nah, untuk tempat tinggalnya ini tipenya ini campuran, hunian, terus apa ada orang lain yang kesini gitu, atau emang asli sini? Tapi untuk suami-suami tetangga atau istri-istri tetangga itu dari sini semua atau ada yang dari luar? Ya ada yang dari luar. Oke. Tapi aslinya dari sini ya yang satunya. Oke. Kemudian bagaimana kondisi jalan di lingkungan rumah Ibu? Jalannya ya nggak terlalu rusak sih. Jalannya ya ada yang baik, juga ada yang agak-agak rusak dikit. Tapi berarti tidak semuanya baik sih, tapi ada yang rusak. Oke. Bagaimana untuk sanitasi jalan raya seperti kebersihan, pengumpulan sampahnya ini, apakah ada orang yang mengumpulkan sampah terus dibuang ke mana gitu? Nggak ada, buang sendiri. Buang sendiri. Kemudian dibakar atau Bakar. dibakar. Oke. Kemudian apakah di sini ada masalah yang untuk kemacetan lalu lintas? Apakah di sini ada kemacetan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi ada truk yang kesini. Ya ada, cuman kan nggak sampai macet. Oke. Kemudian apakah di sini ada jenis industri, maksudnya kayak pabrik kayu, pabrik semen atau apa? Nggak ada, tahu. Jauh dari sini. Oke. Kemudian apakah ada masalah polusi udara, suara atau air? Nggak ada. Oke, nggak ada. Untuk karakteristik sukunya di sini tuh kebanyakan apa ini? Jawa. Jawa. Ada Madura? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Oke, untuk kepadatan populasi di sini nih wilayahnya ini padat penghuni atau rumah ini jarang-jarang? Padat penghuni. Padat. Apakah rumahnya ini bergandengan atau ada yang selah-selah gitu? Ya sela-sela, nggak bergandeng. Bergandengan, oke. Kemudian apakah di sini ada fasilitas pemasaran seperti makanan, pakaian, apotek? Ada, cuman nggak terlalu dekat, agak-agak jauh dikit. Berarti apoteknya terus pakaiannya itu nggak di desa ini tapi di desa lain gitu. Oke. Terus apakah ada institusi kesehatan seperti klinik, rumah sakit, puskesmas? Ada, puskesmas ada. Dekat itu? Nggak dekat, cuman di luar desa. Tapi masih bisa dijangkau lah ya. Oke. Nah, kemudian apakah di sini ada lembaga pelayanan sosial seperti apa namanya, kayak yang komunitas luar gitu Bu, yang bukan berkaitan dengan kesehatan tapi dengan yang lainnya? Iya, itu ada ya. Terus apakah di sini ada tempat beribadah untuk agama lain? Adanya agama Islam. Terus untuk anggota keluarga sendiri kalau beribadah di mana? Di masjid. Sering di masjid apa di rumah? Ya sering di rumah lah beribadah setiap harinya, cuman kalau ada acara kayak hari-hari besar itu di masjid. Kemudian bagaimana kemudian akses sekolah di lingkungan dan komunitas dan bagaimana kondisi sekolah tersebut? Di sini untuk sekolahnya dekat atau jauh? Kalau SD dekat, Dekat. kalau SMP jauh. Sampai jauh. SMA-nya juga jauh. Juga jauh. Kalau TK? TK-nya ya agak deket lah. Dekat masih daerah-daerah sini. Ya. Kemudian apakah di sini ada fasilitas rekreasi di mungkin kolam renang untuk taman-taman? Nggak ada. Apakah ada transportasi umum, bis gitu, terus angkot? Nggak ada. Semuanya pakai sepeda motor sendiri. Iya. Kemudian bagaimana kejahatan di lingkungan ini? Apakah sering ada kejahatan? Selalu nggak ada. Nggak ada ya. Baik Ibu, itu yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh rekan saya.
Ibu, pertanyaan akan saya lanjutkan ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu berapa lama keluarga Ibu tinggal di tempat ini, di tempat ini sendiri? Insya Allah 21 tahun. 21 tahun. Ibu, mungkin apakah ada riwayat berpindah tempat dari desa lain ke desa ini? Tidak ada. Berarti dari awal di sini. Iya. Baik, untuk selanjutnya yaitu apakah keluarga menggunakan pelayanan komunitas seperti posyandu, posbindu? Iya. Ada Posyandu ada. posyandu. Anaknya mungkin yang jadi masih kecil. Sekarang alhamdulillah sudah besar nih. Iya, baik, selanjutnya yaitu seberapa sering dan sejauh mana Ibu menggunakan pelayanan kesehatan? Sejak anaknya makin bisa dikenal sampai Oh iya. Terus kalau untuk sakitnya masih sering mantri, tapi lebih sering ke mantri. Iya. Dekat mantrinya dari sini. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Ibu memperoleh bantuan dari kelompok komunitas kesehatan? Senang. Senang ya, karena ada yang membantu menjaga kesehatannya di pemeriksaan kesehatan rutin mungkin ya Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu seberapa sering komunikasi yang baik dilakukan dalam keluarga Ibu? Sering melakukan komunikasi yang baik. Kalau ada masalah kayak anak-anak sekolah, ada masalah baru kita komunikasi. Selalu dimusyawarahkan Baik, selanjutnya yaitu seberapa sering anggota keluarga Ibu mengutarakan terkait masalah yang dihadapi? Ya, kalau ada masalah baru Mungkin kalau ada saja nih. kalau ada masalah kalau nggak ada masalah Jarang-jarang berarti Ibu. cuma kalau komunikasi biasa. Baik, selanjutnya sejauh mana anggota keluarga menggunakan klarifikasi dalam berinteraksi? Mungkin kalau ada masalah atau salah paham, mungkin sebagai orang tua atau anak mengklarifikasikan kepada yang bersangkutan. Iya, juga sama-sama Selalu kumpul dan bermusyawarah di dalam. Kalau ada klarifikasi, kalau ada salah paham. Baik, apakah anggota keluarga Ibu menggunakan atau memperoleh komunikasi dan mendapat respon yang baik dari keluarga? Mungkin jika Ibu memberi pesan kepada anak-anak Ibu, responnya anak-anak Ibu baik atau selalu baik ya, selalu patuh ya sama Ibu ini. Baik. Seberapa baik anggota menjadi pendengar dalam berkomunikasi? Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, saat Ibu memberitahu anak-anak Ibu, kemudian anak Ibu ada yang membantah atau nggak ada. Selalu Semua pada tahu. selalu menjadi pendengar baik. Jadi pendengar yang baik. Nah, selanjutnya yaitu mungkin dalam anggota keluarga ini apakah ada anggota yang sering menggunakan kata kalimat menghakimi gitu? Nggak ada. Biasanya bapak Sebagai bapak menjadi leader dalam keluarga, di kepala keluarga gitu. mengatakan kepada Untuk selanjutnya yaitu apakah anggota berinteraksi dengan sikap yang bersifat temperamental gitu? Ada yang temperamental di sini? Tidak ada. Bapak semuanya tidak punya ada itu. nggak ada. Lebih baik. Seberapa sering pesan emosional yang disampaikan? Mungkin di sini ada anggota keluarga yang sering emosional tiba-tiba moodnya berubah. Mungkin dari anak Ibu, kan anak Ibu ada yang cewek ya. Mungkin biasanya anak cewek bisa. Ya, emosionalnya itu ya biasa aja, nggak terlalu yang berlebihan. Lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu mungkin anaknya ada yang emosional tidak berlebihan. Nah itu menyampaikannya yang positif atau negatif? Yang positif saja. Baik, apakah ada perantara dalam keluarga saat berinteraksi? Mungkin
ibu mau memberikan pesan kepada anaknya, disampaikan dulu ke bapaknya, baru ke anaknya, atau ibu langsung saja ke anaknya? Langsung aja. Oh, iya. Nggak ada bahasa. Langsung disampaikan ke ibunya. Baik, untuk selanjutnya yaitu apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan usia perkembangan. Mungkin anaknya ada yang paling kecil ya, umur 17 tahun. Nah, itu pola komunikasinya sesuai dengan usianya atau sesuai dengan usianya. Oke, Ibu, pertanyaan sudah selesai dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Ibu, saya izin melanjutkan Ibu untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya, kira-kira dalam keluarga ini siapa yang membuat keputusan terakhir begitu Ibu? Misalnya kan tadi Ibu mengatakan kalau misalnya ada masalah itu rembukan gitu ya Bu ya. Nah itu untuk penyelesaiannya itu kira-kira yang ngasih solusi gini untuk terakhirnya itu siapa gitu? Bapak. Lalu menurut Ibu seberapa penting keputusan dalam keluarga Ibu? Misalnya kan tadi itu kalau sedang ada masalah rembukan terus membuat keputusan begitu Ibu. Nah kira-kira keputusan itu menurut Ibu itu penting atau bagaimana Ibu? Ya penting soalnya buat perkembangan anak-anak yang lebih baik di depannya. Untuk di keluarga Ibu itu siapa yang menganggarkan, membayar rekening begitu? Pokoknya kayak mengurus bagian keuangan gitu Ibu. Untuk di keluarga Ibu itu siapa? Ibu. Oke, baik. Lalu untuk siapa yang memutuskan mengisi waktu luang itu siapa Ibu? Misalnya kan hari Minggu libur gitu. Kira-kira siapa yang paling sering memutuskan kayak ayo ke sini rekreasi ke sini gitu Ibu? Ibu. Tapi jarang-jarang nggak pernah. Oke. Oh, kira-kira untuk menentukan siapa teman anaknya itu Ibu menentukan atau membebaskan itu? Bu? Ya membebaskan anak, Bebaskan gitu. kalau sama siapa aja. Betul, sama Yang siapa. penting kan bisa dijaga. Oh, oke. Lalu untuk mendisiplinkan anak gitu Ibu, itu lebih sering Bapak atau Ibu yang lebih sering mendisiplinkan anak? Ibu. Baik Ibu, selanjutnya apakah anggota keluarga Ibu sudah menjalankan perannya masing-masing ya Bu? Misalnya kalau anak kan sebagai pelajar gitu tugasnya untuk sekolah begitu ya Bu. Sudah sampun gitu, sudah mengerjakan perannya gitu. Iya. Lalu Mengerjakan sendiri-sendiri. oh, oke, gitu. Lalu apakah peran yang diterima itu konsisten gitu? Iya, harus konsisten. Harus konsisten. Apakah terdapat fleksibilitas peran gitu, Bu? Misalnya kan perannya ibu itu untuk memasak gitu, lalu digantikan oleh anaknya yang memasak gitu, apakah begitu gitu? Ya, Apa harus kalau selalu anaknya ibu kan yang memasak? membantu. Membantu. Baik Ibu, selanjutnya tadi kan Ibu mengatakan kalau anaknya ikut membantu untuk memasak gitu. Kira-kira untuk peran anaknya itu apakah terganggu gitu? Misalnya saya karena membantu memasak jadi bagaimana gitu Ibu? Nah, kalau membantu kan memang dia punya waktu luang. Kalau enggak sekolah. Lalu apakah perilaku peran keluarga Ibu ini sudah sesuai dengan tahap perkembangannya Ibu? Iya, sesuai. Sesuai. Untuk selanjutnya, apakah mungkin keluarga Ibu ini terdapat konflik akibat perannya Ibu? Jadi misal tidak mau ini, tidak mau itu gitu Ibu. Enggak ada. Kita saling kalau menolong yang ibu Baik Ibu, selanjutnya apa nilai kesehatan yang keluarga Ibu anut? Misalnya atau Ibu percaya dokter, percaya dukun atau obat tradisional gitu Ibu? yang percaya dokter Percaya sama dokter. obat tradisional. Oh, gitu. Lalu menurut Ibu seberapa penting untuk obat-obat tradisional itu di keluarga Ibu? Ya, kan soalnya kan obat tradisional itu kan obat kayak obat alami. Kita cari sendiri di sekeliling rumah kan ada. Nah, selanjutnya apakah
dalam keluarga ibu itu ada konflik nilai gitu. Misalnya bapak percaya dukun atau ibu percaya dokter, jadi ada konflik begitu ibu? Nggak ada. Kita Sama-sama dokter dan obat tradisional ini. Lalu apakah nilai kesehatan ini mempengaruhi status kesehatan keluarga nggih? Jadi ibu kan menggunakan obat tradisional ibu. Nah itu apakah sangat berpengaruh untuk kesehatan ibu? Misalnya kan ibu langsung sembuh gitu, langsung kalau minum obat tradisional gitu ibu. Oke. nggak langsung sembuh, cuman kan perlahan-lahan Berhasil gitu ibu. berhasil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya gitu. Dan itu berikutnya saya melanjutkan dari teman saya tadi ya ibu. Saya ingin bertanya sejauh mana ibu dan anggota keluarga ini saling mendukung. Apakah sangat mendukung misalnya dari semua kegiatan anaknya itu saling mendukung dia lalu. Kemudian dari antara anggota keluarga ibu yang inti maupun misalnya keluarga besar gitu ya ibu, apakah bergaul dengan baik gitu? Iya, baik. Kemudian ibu apakah di keluarga ini punya misalnya tradisi untuk tetap menjaga kedekatan keluarga itu, apakah memiliki tradisi gitu? Kita kayak ada acara yang dilakukan setiap berapa bulan sekali gitu? Enggak ada. Ibu kemudian seberapa peka anggota keluarga ibu ini melihat misalnya ada anggota keluarganya yang lain kesusahan gitu, apakah peka atau mungkin kurang peka? Peka ya, benar kita kemudian untuk keseimbangan dalam saling menghormati, apakah ada di dalam keluarga? Saling menghormati berapa? Kemudian dari keluarga ibu sendiri, siapa yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam membesarkan anak dari segi kayak sosialisasinya? Jadi yang membantu anak untuk mengembangkan sosialisasinya yang berperan besar, apakah ibu atau bapak? Berarti tidak ada masalah untuk membesarkan anak ya Bu? Dalam membesarkan anak tidak ada masalah. Ibu tak? Tiga. Ibu baik, berikutnya saya ingin bertanya Ibu, kalau menurut Ibu sendiri sehat itu apa ya? Kalau dari Ibu sendiri, pendapat Ibu? Sehat itu ya luar biasa, nomor satu. Kalau Ibu sendiri biasanya keluarganya sumber informasi dalam kesehatan ini kebanyakan dari mana Ibu dapatnya? Apa dari tetangga misal, mungkin apa dari internet? Dari kita sendiri. Kemudian untuk kayak di puskesmas gitu, apakah anggota keluarganya Ibu ini dekat mungkin dengan kader di puskesmas begitu Ibu? Ya, ini kan ada kemudian di keluarga Ibu sendiri sekarang apakah sedang ada masalah kesehatan yang sedang terjadi Bu? Misalnya keluarganya lagi sekarang atau sehat-sehat semua? Ibu apakah sudah mengetahui ini nggih makanannya sehari-hari, apakah sudah 4 sehat 5 sempurna nggih Bu untuk satu keluarganya? Ya, harus ada 4 sehat 5 sempurna, jadi sudah dari sehat selalu. Kemudian untuk pola makannya ini sendiri Bu, yang mengatur berarti Ibu sendiri yang memasak atau mungkin anaknya ikut mengatur dalam menu makanannya? Biasanya Ibu dalam sehari menyiapkan makanan itu berapa kali? Biasanya 2 kali. Kemudian untuk masing-masing anggota keluarganya itu apakah ada dibatasi makanannya, misalnya menunya
dibatasi harus seberapa atau bebas saja? Enggak, bebas. Untuk kebiasaan makannya ibu mungkin apakah keluarga biasanya makan sendiri-sendiri atau jadi satu misal di meja makan begitu? Biasanya sendiri-sendiri. Untuk berikutnya kebiasaan tidurnya ibu di keluarga apakah teratur atau tidak bu? Sama teratur. Kalau istirahat siang ibu apakah masih sering dilakukan? Kalau untuk tidurnya sendiri setiap anggota keluarga ada kamarnya masing-masing atau mungkin anaknya kamarnya jadi satu dengan adiknya begitu atau sendiri-sendiri? Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh jadi saya ingin melanjutkan ya terkait dengan hobi. Mungkin di sini saya akan mulai dari aktivitas fisik ya. Biasanya apakah di anggota keluarga ini ada pekerjaan harian yang memberikan aktivitas fisik ya? Mungkin contohnya dari ibu mengaku seperti itu. Apakah masing-masing anggota itu mendapatkan peran itu juga? Ya, ada peran. Kemudian biasanya aktivitas fisik yang olahraga biasanya yang dilakukan apa itu? Mungkin berenang, berlari atau apa itu? Senam ya bu? Itu yang senam ibu atau anak-anaknya juga? Ibu juga senam, anak-anaknya juga mungkin di sekolahnya dulu ya. Kemudian apakah anggota keluarga ini setidaknya punya waktu 30 menit untuk perharinya dia melakukan aktivitas olahraga? Enggak setiap hari. Setiap hari ya ibu ya. Berarti dalam seminggu ada lah waktu itu. Kemudian lanjut ke obat-obatan ya ibu ya. Apakah di keluarga ini mungkin ada yang merokok, menggunakan alkohol seperti itu ibu? Enggak ada. Kemudian apakah ada yang menggunakan obat-obat penenang ibu? Enggak ada. Lalu kalau penggunaan obat bebas putih biasanya itu dikasih label atau tidak ibu? Kalau di rumah biasanya enggak, biasanya kalau kita flu jadi kayak hemoglobin gitu. Untuk penempatan obat-obatnya itu biasanya ditaruh di tempat yang aman, yang sulit dari jangkauan anak-anak atau ditaruh di tempat-tempat ya mungkin di atas meja gitu. Misalnya ditaruh di belakang gitu. Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan tadi kan status keluarga ini dikatakan bahwasannya tidak ada anggota keluarga yang sakit ya ibu. Nah itu bagaimana cara dari anggota keluarga ini mencegah penyakit itu? Kita harus menjaga pola makan gitu tadi kan pola makan sama aktivitas fisiknya ya yang kayak aktivitas fisik kayak senam. Lalu yang paling berpengaruh terkait dengan status kesehatan di dalam keluarga ini tuh siapa ibu? Ibu ya. Oke. Kemudian yang memutuskan untuk misal anak sakit, oh dibawanya ke rumah sakit aja atau dibawanya ke puskesmas aja, itu perannya siapa ibu? Itu bapak ya. Mungkin pasti dari anggota keluarga pasti ada yang pernah mengalami seperti sakit panas mungkin ya bu ya di mana. Itu biasanya kalau yang dilakukan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang sakit itu apa ya? Contohnya yang merawat ya ibunya yang merawat panas demam. Untuk tindakan yang dilakukan biasanya bawa ke tangan sama kaki. Kemudian mungkin dari status imunisasi apakah anggota keluarga di sini sudah imunisasi semua gitu? Lalu dari kebiasaan cuci tangan sebelum makan apakah sering dilakukan ya sebelum ya? Kemudian apakah keluarga ini sering mengkonsumsi terkait gula dan tepung ya? Ini mengkonsumsi cuman enggak
Kemudian dari keluarga ini juga menggunakan obat-obat herbal atau enggak Ibu? Ya, obat herbal juga Pakai juga betul. Kemudian apakah obat herbal yang dipakai ini sudah ada koordinasi, mungkin dapat pengarahan dari perawat atau kader kesehatan kalau ini bagus untuk diterapkan, atau memang dari nenek moyang seperti itu jadinya turun Iya, biasanya ya dari kayak dari Pak Mantel dan tahu. Kemudian selama 3 generasi dari keluarga ini itu memang tidak ada yang memiliki sakit atau riwayat kesehatan seperti darah tinggi ataupun diabetes, stroke, itu apakah ada itu? Tidak ada. Kemudian tadi untuk perawatannya berarti dari puskesmas, rumah sakit dan juga menteri tadi itu. Lalu saya ingin bertanya terkait dengan perasaan keluarga terkait dengan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ada di sini. Apakah ibu puas atau nyaman dengan fasilitas yang sudah ada ini? Puas itu pelayanannya. Kemudian apakah ada harapan ya ibu ya dari keluarga ini untuk perawat-perawat ke depannya terkait dengan situasi kesehatan yang ada di komunitas ini? Iya, harus dilihatkan lebih baik lagi. Kemudian apakah pelayanan medis khususnya untuk situasi darurat di sini ada ya ibu ya? Ada ya ibu ya. Kira-kira untuk tempat pelayanan daruratnya itu dekat atau jauh dari sini? Dekat. Khususnya Kira-kira jaraknya berapa ya? kira-kira 1 minggu. 1 kilo. Jadi misalkan ada sewaktu-waktu itu ada sesuatu itu bisa mengarahnya ke sana. Namanya jadi ke sini karena kita berangkat. Kira-kira kalau misalkan nomor ambulans atau pelayanan paramedis, apakah ibu mengetahui ya bu yang nomornya berapa gitu? Ambulannya nggak apa, cuma kalau ada tugasnya itu Berarti punya kontaknya itu ya. Kemudian terkait dengan pembayaran, apakah di sini anggota keluarga ini memiliki asuransi kesehatan seperti BPJS? iya. Iya ya. Kalau pernah nggak Bu dalam keluarga ini mendapatkan pelayanan kesehatan gratis? Belum pernah, cuma kalau BPJS kan belum pernah pakai, soalnya nggak pernah pakai. Kalau alat transportasi biasanya digunakan menuju ke fasilitas kesehatan itu apa ibu biasanya? Biasanya ya kalau darurat itu pakai ambulans. Kalau keluarga sendiri biasanya ingin berobat nih tanpa yang gawat darurat itu biasanya naiknya Rapid. Mungkin kalau dari menurut ibu menggunakan fasilitas kesehatan seperti ambulan, kira-kira masalah apa ibu yang mungkin timbul? Apakah mungkin dalam hal waktu kedatangannya ambulan ke sini terlambat atau bagaimana? Biasanya kalau di keluarga kami belum pernah mengalami dan nggak. Mungkin kalau ada di keluarga itu kan langsung ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari Fakultas Perawatan Universitas Jember. Di sini tujuan kami menunggu yaitu pertemuan kedua yang mana kemarin setelah dilakukan pengkajian oleh teman-teman semuanya yang berdasarkan hasil sebelumnya bagaimana keadaannya hari ini Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk akhirnya ada yang dikeluhkan mungkin sekolahnya gimana sekarang dia kuliahnya kuliah ke sekolah Kalau adik saya sendiri ini
baru lulus SMA, terus dan daftar di sana. Oh, berarti sekarang udah ikut pendaftaran? Iya, udah daftar. Tapi nunggu pengumuman. Udah pendaftaran. Oke. Jadi saya akan sedikit tanya nanti kepada Bapak, Ibu dan juga Mbak dan juga adiknya mengenai keadaan keluarganya dan juga melakukan intervensi atau kegiatan yang mungkin bisa mendukung masalah yang mungkin ada di keluarga Bapak Ibu bersama. Saya pertama untuk bertanya kepada Mbak Yuna dan Mbak Ida ya, karena sekarang kan sudah kuliah semester berapa Mas? Semester. Bagaimana kuliahnya Mbak sampai semester ini? Apakah ada masalah di perkuliahan atau bagaimana? Kalau masalah sih ada ya, pasti ada, tapi ya nggak terlalu berat gimana. Terus kalau masalah yang sekarang ini kayak masalah cemas, karena kan kalau ada AKK di rumah sakit ini kan juga sedang mengerjakan skripsi gitu, jadi itu kayak cemas gitu, kayak bisa nggak ya skripsi ini lancar, terus bisa nggak ya kayak seperti itu. Iya, berarti lebih ke cemas, kayak takut ke depannya itu seperti apa ya. Lalu apabila Mbak Nadila ini merasa cemas itu biasanya gimana cara copingnya atau caranya Mbak Nadila itu mengatasi kecemasan yang Mbak Nadila rasakan? Kalau coping itu ya saya juga kayak apa ya, belajar lagi, kayak lebih belajar supaya ngerti gitu, jadi apa yang mau dia kayak kadang nggak jadwal bisa ngapain gitu. Kemudian Mbak Nadila ini biasanya punya satu motivasi nggak untuk meningkatkan perasaan banyak kan banyak ada masalahnya. Jadi kan ada motivasi nih biasanya itu lebih rajin lagi untuk mengerjakan skripsi ini dan ada motivasi untuk melakukan kegiatan kakak itu pasti bisa gitu, ada motivasinya. Ada kayak motivasi, terus kan kalau yang motivasi itu dia cepat tidur, terus dia nggak malah dan nambah biaya lagi. Kayak gitu. Oh iya. Kalau Mbak Nadila ini kuliahnya biasanya kos atau PP ke rumah? Kos. Nah, untuk mengutarakan kecemasannya mungkin ke bapak atau ibunya itu biasanya Mbak Nadila itu mengutarakan kepadanya. Dan kita, Bu, Pak ini sekarang kuliahnya tuh gini. Iya. Seperti ini. Itu cerita. Kadang cerita kan kadang juga. Tapi kadang kalau udah cemas banget. Kemudian saya tanya kepada bapak ibunya ya, mungkin bapak ibunya di sini apakah ada juga mengalami masalah di keluarganya, bisa kayak kecemasan dari anak-anaknya gitu? Sebelumnya kalau terima pasti orang tua mengikuti waktunya itu maka kuliah dengan semangat dan sebagainya bisa melalui kebutuhan apapun. Kalau kita itu bisa menjaga diri lah kita itu apa ya, kami kalau kuliah dan itu satu yang kita khawatirkan itu namanya pertemuan banyak itu apa istilahnya itu ya, gangguan di jalan, terus kemudian ya pengaruh dari teman-teman sejawatnya Berarti lebih cemasnya kalau pergaulan anaknya itu di sana seperti apa? sebenarnya kita sih percaya bahwa itu sih ya siapa sehingga kita ya percaya jauh ya. Jadi kita juga sebagai orang tua tidak terlalu cemas, kita harus punya istilahnya itu percaya diri bahwa surat studi kamu itu sudah bisa. Kayak positive thinking gitu ya, kayak berpikir positif Kita kali berpikir itu. positif. Iya. Selanjutnya nih saya juga bertanya, kan ini lagi menunggu pengumuman ya, biasanya ada apakah adanya itu juga mengalami kayak kecemasan juga untuk oh ya nanti terima nggak ya, takut terima atau tidak gitu. Iya, biasanya satu. Itu bapak ibunya biasanya kalau mengalami kecemasan kepada anaknya terus naik pikiran anaknya itu biasanya yang dilakukan apa? Ya sholat. Kita doakan lah. Yang pasti kita harus saling sapa, saling bertanya. Soalnya kalau biasa buat bukti kamu itu kan
agak cemas, cerita kayak gini kayaknya biasanya sih toh, pokoknya secara gitu. Jadi cuma kita sebagai orang tua itu untuk perasaan itu kita akan dengan masyarakat dengan tapi kita tidak terlalu maksimal itu dan Mungkin untuk pertemuan yang pertama ini mengalami esensi saya teridentifikasi bahwa adik tadi mengedepankan di kekuliahan, kemudian bapak ibunya itu kan cemasannya lebih ke cemas kepada anaknya, bagaimana nanti bisa kuliahnya lancar gimana, terus kayak perjalanannya kan jauh dari rumah ke kampus seperti itu. Nanti di pertemuan kedua nih kami akan memberikan bagaimana caranya agar kecemasan yang dirasakan baik Nadila, bapak, ibu atau adik itu bisa lebih berkurang dan bagaimana caranya agar kecemasan itu bisa lebih terkontrol. Dan untuk pertemuan keduanya mungkin masih akan dilakukan oleh ini. Sekian terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak, dan Adik. Jadi di sini saya perwakilan dari teman-teman yang sebelumnya telah melakukan pengajian. Di sini saya akan melanjutkan intervensinya. Adapun hari ini apakah Bapak, Ibu, dan Adik bersedia nih? Untuk waktunya mungkin 5 menit, apakah bisa? Kalau begitu saya mulai. Sebelumnya ini saya akan bertanya-tanya kepada Bapak Ibu dan adik-adiknya, terutama di adik-adiknya terlebih dahulu ya. Adiknya mungkin jadi Mbak dulu. Kan sebelumnya itu terdapat di pengajian dikatakan kalau Mbak Nuis ini sedang menempuh skripsi dan mengalami kecemasan pada saat pengerjaan skripsi. Apakah terdapat hambatan yang dialami sehingga Mbak Ifna itu merasa cemas? Ya, untuk hambatannya sebenarnya ada beberapa hambatan dari internal maupun eksternal ya, dari dalam diri sendiri maupun juga dari luar. Kalau dari dosen itu kadang dosennya enak, cuma kadang kan kayak sibuk dan itu cuma bisa 1 minggu sekali gitu kan. Sebenarnya kalau keinginannya ya 1 minggu 2 kali gitu, tapi cuma 1 minggu sekali. Dan untuk hambatan dari diri sendiri itu ya kadang kayak lihat skripsi itu kayak capek gitu aja gitu kan. Plus juga kalau pas mau cari ngerjain ngerjain skripsi itu kayak susah nyari referensi, susah nyari kayak jurnalnya kayak gitu. Jadi susah nyari. Sebenarnya Mbak Ibu kan juga sudah kos ya. Kalau kos itu biasanya ada teman-teman biasa atau tidak? Kalau iya ada, jadi kadang termotivasi dari teman kos sih, kayak ngerjain skripsi, kalau ngerjain skripsi ikutan ngerjain. Kalau motivasi lainnya ada apa ya untuk segera mengerjakan skripsi? Ada, ingin cepat lulus. Kalau harapannya nih Mbak Ifna untuk kedepannya bagaimana dengan skripsinya Mbak Ifna? Harapannya ya ada diri sendiri lebih rajin, lebih produktif menjadi skripsi, terus untuk lulusnya itu tepat dan semoga dosen-dosennya itu enak. Kalau untuk kopinya kan biasanya kan skripsi itu kadang-kadang breakout ya. Kalau dari Mbak Ifna sendiri cara mengatasi hal kan cemas tuh gimana ya, kalau diletakkan nggak enak ya. Jadi Mbak Ifna tuh biasanya ngapain kalau pas cemas itu, healing atau apa gitu? Ini sih karena temen gitu, kayak kemana temen ke kafe atau kemana gitu. Tapi nggak sering healing kan? Nggak suka. Tapi healing dan mengerjakan skripsi tetap. Iya. Kalau dari adiknya kan ini masih ada pengumuman yang masih menunggu pengumuman. Apakah ada harapan dari pengumuman itu ya?
ya semoga aja bisa diterima di universitas ini. Semoga diterima. Kalau apa dari adiknya sendiri ada kopi nggak, kan ini masih masa fase-fase menunggu ya, jadi kan cemas gitu. Mungkin dari adiknya itu untuk mengatasi kecemasannya gimana kopinya, atau cerita dengan bapak ibunya, atau kayak cerita sama teman kemudian, atau pergi dulu bentar main dulu. Kalau dari keluarga sendiri, bapak ibu, apakah ada support untuk anak-anaknya? Kan anaknya ini sedang mengalami masa-masa kayak cemas gitu. Ada yang menjadi pengumuman, ada yang menjelaskan. Kalau dari keluarga sendiri, supportnya untuk anak-anaknya seperti apa lagi? Ya sebenarnya kalau sekolah kita kami sekarang kelas ya kita hanya berkata bahwa selama ini ya sudah cukup mengenai tes akan masuk perguruan tinggi. Kalau memang sudah betul-betul masyarakat mengatakan dengan sungguh-sungguh, ya kita optimis saja kita diterima. Jadi kita harus bisa apapun keputusan yang akan universitas nanti akan diterima, karena itu adalah hasil dari kamu sendiri. Itu nggak perlu terlalu banyak waktu. Toh semua itu kalau kita mensupport, semua itu sudah hendak yang kuasa juga sudah sama maksimal, ternyata nggak terima, yang mana makanya tidak diterima. Itu nggak tercapai, tapi supaya nggak terlalu berharap ke kesalahan kita. Karena setelah 10 tahun pun kalau kita orang tua, kalau kita juga mengalami remaja, kalau kita terlalu khawatir, ya jelas kita nanti juga menimbulkan stres lagi, kita malah justru berdampak yang dekat. Kita harus bisa lakukan belajar untuk istilahnya itu apa yang menggunakan mampu itu dilakukan untuk menempuh mencapai karir dalam pendidikan. Kalau ibunya namanya lagi dekat sama ibunya, oleh bapaknya jarang jarang cerita. Ya bukan aja hati anaknya selalu disupport. Ya, tiap hari kita harus penting kita itu sering komunikasi. Dan jadi kita bisa itu menahan dari semua yang tidak baik. Akhirnya mungkin ada kita kami yang khawatir, kita justru jangan terlalu menambah kecemasan. Menurut sekali kalau keluarga itu sangat mensupport pekerjaan. Mungkin sudah selesai pertanyaan dari saya, pengajiannya sudah selesai. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Adik. Di sini saya ingin melanjutkan intervensi yang diberikan sebelumnya oleh teman-teman. Mungkin waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Bapak Adik bersedia? Ya. Baik. Sebelumnya kan Bapak sama Ibu sudah memberi tahu kami gimana cara mensupport adik-adiknya ini yang mengalami kecemasan. Nah, itu tuh sudah benar nih Bapak Ibu. Tapi di sini mungkin saya ingin memberikan lagi yang bagus untuk dilakukan, seperti terapi suportif itu Bapak. Itu misalnya seperti mungkin Bapak sama Ibu ini memberikan support ke adik-adiknya yang ini mungkin sedang menunggu pengumuman, mungkin bisa diberikan afirmasi kalimat-kalimat positif seperti tidak usah terlalu menunggu, tidak usah terlalu dipikirkan gitu pengumumannya kayak gimana. Mungkin lebih ke sholat, berdoa seperti itu Ibu. Mungkin kalau yang
adik ini yang lagi sulit memikirkan skripsi, mungkin jangan terlalu dipikirkan skripsinya, lebih ke berusaha aja gimana baiknya, terus jangan sampai stres seperti itu agar tidak terjadi cemas. Lalu mungkin bisa dibuat jadwal belajarnya, mungkin 3 jam untuk skripsi, nanti setelah melakukan skripsi refreshing seperti mungkin main HP atau mendengarkan musik, film seperti itu Bu, agar tidak terlalu cemas begitu terhadap skripsinya. Seperti itu nih, mungkin Bapak sama Ibu bisa dipraktekkan bagaimana cara mensupport adik-adiknya. Caranya mensupport kami ya dengan nasihat dengan anak-anaknya, kita dikasih kita hati-hati tamu-tamu mas, yang penting kita selalu berdoa apa yang kuasa yang memberikan itu kita terima gitu. Nah, ini kan selalu dinasihati kayak gitu. Mungkin ada contoh kata-kata yang bisa yang bisa diberikan kepada adik-adiknya seperti jangan terlalu diforsir gitu belajarnya, jangan terlalu diforsir untuk memikirkan hal-hal yang ke situ terus, ngantuknya nanti cemas gitu. Mungkin seperti itu, afirmasi positif, kata-kata positif gitu. Ya biasanya kalau seperti itu, nah ini saya sebagai orang tua juga memperhatikan apa yang kita harus lakukan. Kadang-kadang sebenarnya saya melihat tiap hari ada komputer, belajar, kasihan juga. Cuma kita dalam memberikan nasihat, yuk kalau emang tidak perlu harus banyak istirahat, kurangi main HP. Kalau memang itu hanya untuk sekedar main tiktokan kadang aja ya sudah, karena waktu istirahat itu sangat perlu. Saya sering mengingatkan sholat dulu, dari biar pikiran kita fresh setelah sholat. Tapi cepat tidur, kalau memang malam biasanya sering saya katakan itu kalau malam sebelum jam 11 jam 10, kalau sekiranya memang tidak ada aktivitas harus tidur sampai jam 1. Setelah jam 1 malam silahkan bangun sampai pagi. Yang penting waktu 3 jam itu saya sering mengajar seperti itu. Kenapa? Bapak itu selalu menasihati waktu kamu itu jangan sampai terlalu malam, waktu sampai lebih jam. Karena 3 waktu itu yang saya memberikan nasihat ke semuanya, jam 11, jam 12, jam 1 itu fungsi organ kita ada yang sangat sakral, ada yang sangat punya tugas yang sangat berat. Seperti liver kita itu punya sekitar 500 fungsi, 500 lebih fungsi untuk kesehatan kita. Ini kita melihat dari sunnahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu, saya sering bilang ke anak kita, Kanjeng Nabi itu malam itu tidur itu jam 11 terus sampai jam 2 jam 1. Setelah itu bangun saat pagi, saat fajar, baru aktivitas. Itu yang sangat bagus. Tapi kadang-kadang ada yang semuanya ini sering banyak begadang. Tidak banyak malam. Itu resiko pada penyakit sebenarnya. Kita terlalu tidur malam karena tercaliper yang seharusnya bisa memproses semua toksik-toksik yang di tubuh itu, cara membersihkan, gitu. Kalau kita begadang, akhirnya apa? Kita pagi lemes, capek. Nah, selamatan seperti itu sering boleh apa itu sudah mengalami seperti itu. Rasa capek bekerja, capek belajar, kan mulai hujan tuh. Kalau sudah jam 11, kita pun tidur. Jam 1 bangun, mandi malam, sholat tahajud. Nah, di situ akan mengobati jiwa kita, bisa mengarah kebenaran hati kita. Jadi saya tanya ya, berarti Bapak sama Ibu sering mensupport untuk membagi waktu agar lebih efektif gitu dalam pengerjaan skripsinya. Itu sudah bagus nih Pak terapi suportifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Intervensinya itu sampai di sini. Terima kasih ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh, Bapak Ibu Adik. Terus yang tujuan saya berhormati untuk itu melanjutkan intervensi dari teman saya tadi, yaitu intervensi terakhir sekarang yaitu evaluasi dari kegiatan tadi. Nah, setelah saya observasi tadi tindakan Bapak dan Ibu anak-anaknya sudah sangat baik dan sangat sesuai deh, apalagi disuruh untuk menjaga kesehatannya terutama deh. Kemudian saat anaknya cemas selalu diperhatikan, disupport terutama untuk Mbak Ifna saat mengerjakan skripsi, dan yang terakhir itu adiknya nih yang mau masuk kuliah. Itu sudah sangat bagus Bapak. Mungkin saya cuma ingin memberikan masukan saja, bisa intervensinya itu bisa dilanjutkan terus menerus di Bapak supaya anak-anaknya panjenengan itu terpantau, kemudian tidak ada kecemasan yang dialami. Kemudian untuk bagi adik-adiknya ini mungkin jika ada masalah dalam kecemasannya dalam masalah kuliahnya atau dalam masalah untuk menunggu hasil ujian tes, bisa disampaikan kepada orang tuanya, bagaimananya itu bisa disampaikan harus terbuka sama orang tuanya. Jadi jangan malu-malu, soalnya kalau Mbak Ifna itu sama ibunya ya terbuka. Kalau untuk adiknya sama bapak biasanya cowok sama cowok. Sama semua nih. Ya, alhamdulillah kalau sama semua nih, berarti intervensinya sudah sangat bagus. Saya berharap semoga keluarga bapak ibu sehat selalu. Kemudian untuk adik-adiknya semoga cemasnya berkurang ya, harus ada copingnya nih. Ya, ada manajemen copingnya untuk mengurangi kecemasan ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga latihan intervensi ini bermanfaat bagi keluarga Bapak Ibu.